ini diduga dilaporkan oleh Endang Mulyana selaku ayah Lesti Kejora. Nah, Rizky Bilar dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dengan saksi beserta korban yakni Lesti. Pada saat itu juga terdapat video momen Rizky Bilar melemparkan bola biliar kepada Lesti yang sempat viral pada saat itu dan diperkuat dengan hasil visum et repertum. Atas kasus tersebut, Lesti dikabarkan sampai melakukan perawatan di rumah sakit usai menerima pelakuan KDRT dari Rizky Bilar. Kabarnya Lesti berkali-kali diseret, dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar. Dan 12 Oktober 2022 dikenai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Pihak Indosiar memecat Rizky Bilar. KPU memberitahukan bahwa pelaku KDRT tidak bisa ditampilkan sebagai pengisi acara di TV maupun di radio. Lesti dikabarkan berangkat umroh ketika masa persidangan hingga kuasa hukum Rizky Bilar menganggap bahwa Lesti melanggar pasal KUHP. Pada tanggal 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan dugaan KDRT. Kemudian pada Jumat 14 Oktober, Lesti memutuskan berdamai dengan mempertimbangkan anak hasil pernikahan mereka dan Rizky tetap ditahan selama 20 hari ke depan karena pertimbangan akan mengantisipasi terulangnya KDRT tersebut. Dampaknya Lesti Kejora juga dipecat dari pihak Indosiar. Diduga kedua pasangan ini dinilai melakukan pembohongan publik. Konflik prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven. Aktor dan youtuber Baim Paula beserta istrinya Paula Verhoeven membuat konten prank dengan berpura-pura mengikuti laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Video konten prank tersebut tempat tayang di kanal YouTube pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2022 siang. Namun video itu telah dihapus. Mulanya Baim dan Paula berbincang di dalam mobil mereka yang terparkir di depan kantor Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka tengah merencanakan konten prank dengan berpura-pura hendak membuat laporan KDRT dengan Baim sebagai terlapor. Adapun Baim duduk di dalam mobil dan memantau aktivitas Paula yang terekam kamera. Baim terlihat tertawa-tawa saat Paula ke Polsek Kebayoran Lama. Ia juga merasa sedikit tegang sesampainya di dalam kantor Polsek Kebayoran Lama. Paula mengatakan ia hendak melaporkan suaminya yang telah berbuat kekerasan kepadanya. Ini suami saya KDRT Pak, makanya saya bikin laporan. Gimana ya Pak? Kata Paula. Polisi yang bertugas tak mengetahui perempuan itu karena masker yang dipakai oleh Paula. Ia kemudian meminta Paula untuk melepas maskernya dan mulai mengenali Paula. Paula ya? Ujar anggota polisi yang bertugas lantaran kaget. Iya Pak, saya Paula, itu istri Baim Wong yang menunggu di luar kantor Kapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akhirnya Baim Wong menemui Paula di dalam ruangan pelaporan. Sang polisi, Baim, Paula pun tertawa-tawa sembari mengiyakan bahwa mereka sedang melakukan prank dengan berpura-pura membuat laporan kasus KDRT. Baim lalu bertanya tentang proses pelaporan kasus KDRT kepada dua polisi yang telah bertugas. Polisi yang bertugas lalu menerangkan proses pelaporan kasus KDRT yang biasanya dilakukan di Polres. Dalam pelaporan, biasanya pelapor akan didampingi oleh petugas sembari divisum untuk melengkapi laporan. Setelah mendapatkan keterangan soal pelaporan kasus KDRT, Baim dan Paula pun pergi meninggalkan kantor Kapolsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Analisis konflik Lesti Bilar dan Baim Paula. Konten prank KDRT yang dilakukan Baim Wong dan Paula menjadi sasaran hujatan warganet karena dinilai Baim dan Paula memanfaatkan kesusahan sesama entertainment, yaitu kasus KDRT yang dialami oleh Lesti. Konten tersebut sangat merugikan khalayak. Mereka telah membuat laporan palsu dengan dalih konten. Hal demikian akan sangat menyulitkan warga negara yang akan melaporkan kasus KDRT-nya. Banyak pelapor kasus KDRT yang hingga hari ini kasusnya belum tuntas dan masih terus mendapat kekerasan dari si suami. Belum lagi sekian orang tua yang tidak mendapat hak asuh dipisahkan dari anaknya sebab kasus KDRT. Selanjutnya, keputusan Lesti cabut laporannya juga menuai banyak kontroversi. Akun media sosial KPU diserang netizen boykot Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Ia akhirnya ikut dipecat di Indosiar imbas pencabutan status tersangka KDRT. Hal itu disampaikan oleh Dr. Lita Gading sebagai konsultan pernikahan. Lesti dianggap melakukan eksploitasi anak dan pembohongan publik. Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirae, tampak ikut geram dengan berita Lesti dan Bilar. Ia menyatakan bahwa Lesti telah melakukan eksploitasi anak dengan menjadikan alasan anak untuk bisa kembali rujuk. Aris juga menilai kedua pasangan tersebut melakukan pembohongan publik. Viral lagi ucapan Lesti Kejora, gak minta makan dari netizen, disindir rupa daratan. Video berdurasi 11 detik. Lesti mengaku tidak pernah mau mendengarkan omongan orang lain tentang dirinya. Sontak netizen mencibir bahwa dulu dirinya meminta dukungan dan SMS yang banyak-banyaknya kepada netizen. Banyak konten edukasi tentang KDRT yang bermunculan di media sosial baik Instagram maupun TikTok. Seperti pada unggahan asumsi.co.id di Instagramnya yang berjudul "Cabut laporan KDRT pilih damai", Lesti Kejora dikaitkan dengan Stockholm Syndrome yang berarti timbulnya perasaan positif atau bersimpati dari korban pelecehan atau kekerasan terhadap pelaku. Gejala dan cara mengobati. Unggahan antara Newsom berjudul "Ketahui sinyal pasangan berpotensi melakukan KDRT". Psikolog klinis Anggia Sri Hanantiasari Utami mengatakan beberapa yang bisa dipertimbangkan sejak awal, belum menentukan pasangan hidup demi mengantisipasi kekerasan
kekerasan dalam rumah tangga. Unggahan narasi TV berjudul yang bisa kamu lakukan saat bertemu korban KDRT. Di antaranya percaya pada korban dan validasi perasaannya. Motif juga kata Mama Dede. Soal KDRT, kita punya hak atas tubuh kita. Stop normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Unggahan Tempo judul apa saja larangan KDRT dan sanksinya dalam UU Nomor 23 2014. Tiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kemudian ada juga unggahan dari Arif Brata di akun TikToknya. Ciri-ciri cowok kamu berpotensi melakukan KDRT: sering bernada tinggi, temperamental, manipulatif, emosi mudah berubah. Hubungan teori komunikasi atas kasus Linda dengan Baim Paula. Kekerasan rumah tangga merupakan tindakan komunikasi abnormal suami pada istri yang menciptakan kondisi disharmonisasi dalam rumah tangga yang biasanya memiliki motif pendorong perselingkuhan, poligami, hambatan komunikasi, ketidakpatuhan istri kepada suami memenuhi kewajibannya, karakter bawaan, pengangguran, patriarki sosial, pemenuhan ekonomi, religi, solidaritas, dan motif penarik berupa penyelesaian masalah. Kesalahan komunikasi dalam rumah tangga menjadi faktor pendukung utama dalam terganggunya urusan rumah tangga. Biasanya terjadi keselewengan yang tidak memenuhi kecukupan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Akibatnya hubungan menjadi tidak stabil dan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Pelakuan penerimaan komunikasi verbal, ketidaknyamanan harmonis kekerasan dalam rumah tangga melalui memaki, keributan, hinaan, ancaman, dan komunikasi tetangga. Ketidaknyamanan harmonis nonverbal dialami perempuan merupakan kekerasan meliputi jembakan, pukulan, tendangan, trauma, kecurigaan, tangisan, dan meninggalkan rumah. Ketidaknyamanan harmonis dialami akan menyebabkan gangguan psikologis yang menyebabkan lemahnya psikis dalam diri seseorang.